Ya, kembali lagi dengan saya Auli dari channel Mangon ID. Kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan ya mengenai dua saham yang hari ini mengalami kenaikan sangat luar biasa, yaitu Indofarma sama Kalbe Farma ya, Inaf sama KF. Hari ini sampai ARA atau auto rejection atas. Nah, jadi ini nanti kira-kira bisa disimpulkan sendirilah ya. Kira-kira teman-teman mau besok itu mau mengikuti saham tersebut, mau trading cepat atau mau investasi di situ, silahkan. Tapi sebelumnya nanti saya akan sedikit mengulas mengenai saham tersebut. Nah, jadi sesuai diberitakan pada media-media ya bahwa dua emiten ini akan mendistribusikan vaksin COVID. Nah, sampai-sampai dari channel IDX di Instagram ini, 5 postingannya ini membahas mengenai dua emiten tersebut akan mendistribusikan vaksin. Nah, jadi udah jelas ya kenaikannya itu disebabkan oleh berita yang beredar, padahal ya masih belum, tapi sentimen positif melalui media ini sangat berpengaruh luar biasa. Contohnya, nah ini kemarin yang terjadi pada saham BRI Syariah. Kemarin ada pernyataan dari Pak Erik mengenai akan di-mergernya bank-bank syariah BUMN. Nah, langsung membuat saham ini melesat sampai arah, kemudian beberapa hari juga mengalami tren kenaikan. Nah, saya rasa untuk KF dan INAF ini akan besar kemungkinan dia akan mengalami tren-tren seperti BRI Syariah kemarin akan, tapi ya kita harus tetap berhati-hati karena sesuai yang diberitakan oleh media bahwa mungkin saja besok itu akan terjadi aksi taking profit, tapi masih sangat dimungkinkan atau sangat bisa apabila kita mengambil langkah trading cepat ya. Nah, tapi akan lebih baik lagi kalau kita ini sebelum trading juga mengetahui mengenai kondisi fundamental dari perusahaan yang kita tradingkan. Nah, jadi seperti ini. Untuk KF ya, market cap-nya cukup besar yaitu 9T, terus dividend yield-nya cukup kecil, EPS-nya 19, terus kemudian PER-nya cukup tinggi 90 kali ya PER-nya. Wah, ini cukup besar. Nah, untuk income statement-nya teman-teman, ini saya ambil per kuartal ya. Per kuartal untuk net income-nya cukup mengalami ya sedikit kenaikan, terus stuck, terus penurunan, kemudian kenaikan lagi untuk kuartal 1 dibandingkan dengan kuartal 1 2019. Akan tetapi, nah kalau dilihat dari total comprehensive income, total income-nya, ternyata KF ini mengalami kerugian ya cukup besar, 48 miliar di kuartal 1 tahun 2020. Nah, ini cukup menjadi catatan ya bagi teman-teman yang mungkin ingin besok itu ingin mengikuti trading cepat. Nah, ini catatannya kenapa kita masih belum bisa lah untuk menjadikan KF ini sebagai sarana investasi jangka panjang. Nah, kemudian mari kita lihat untuk saham INAF seperti apa kondisinya. Nah, ini ini kok merah semua. Nah, untuk INAF ini ternyata ya kurang bagus ternyata. Nah, ternyata net income-nya rugi terus, kemudian kuartal 1 kemarin juga rugi, total comprehensive-nya juga rugi. Nah, ini PER-nya juga bernilai negatif. Nah, tapi dia hari ini mengalami auto rejection atas. Nah, ini cukup menarik ya. Nah, ya begitulah dalam pasar modal ya. Kemudian ini teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin besok masih ingin melakukan trading cepat di saham-saham ini. Nah, ini saya lihat ya, KF untuk jual beli hari ini. Nah, untuk pembeli bersih terbesar pada hari ini itu adalah dari broker YB, IF dan AI. Nah,
saya sarankan kepada teman-teman yang besok berniat untuk mengikuti trading cepat atau ingin mengambil profit dari sentimen positif yang telah beredar. Nah, saya sarankan teman-teman berhati-hati ketika YB, IF, dan AI ini sudah melakukan aksi jual. Nah, silahkan teman-teman kalau misal memang dari broker-broker ini belum ada, nah besar sekali kemungkinan masih bisa melaju. Tapi kalau misal broker-broker yang hari ini melakukan pembelian dengan jumlah yang cukup besar, nah ini perlu jadikan catatan. Nah, nanti jangan sampai teman-teman malah nggak jadi profit. Nah, karena kurang yakin atau kurang memahami atau kurang hati-hati mengenai kemarin itu siapa saja sih sebenarnya yang udah memiliki stok saham ini. Nah, terus coba kita lihat dari INAF. Nah, untuk INAF sama juga dari YB, IF, nah sama PD. Nah, silahkan ya, tadi kan YB sama IF. Nah, jadi teman-teman silahkan berhati-hati, silahkan dicek. Apabila volume penjualan sudah semakin besar dan volume permintaannya semakin kecil, nah silahkan teman-teman lakukan untuk aksi taking profit terlebih dahulu. Jadi silakan ya teman-teman, misal teman-teman berminat untuk mengikuti trading cepat, silahkan diambil. Akan tapi kalau model saya seperti saya ini kurang tertarik dengan model-model saham yang seperti ini. Walaupun saya kemarin di BRIS ini juga ikut karena saya sudah memiliki stok terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Cukup sekian teman-teman untuk sharing kali ini. Harap berhati-hati karena tidak sepenuhnya suatu saham yang naik itu mencerminkan dengan kondisi perusahaan yang bagus. Nah, bukan berarti harga yang tinggi juga mencerminkan bahwa tingkat keberhasilan dari perusahaan tersebut juga tinggi. Sekian dari saya. Tetap dukung channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.